minta pertanggungjawaban salah satu narasumber saya yang bernama Bung Said Didu, yang bilang bahwa kalau bisa pelantikan jangan mulus. Ini beda sendiri nih, dan membahayakan menurut saya. Harus bertanggung jawab Bung Said. Apa maksudnya tidak mulus? Apa maksudnya jangan sampai mulus estafet kepemimpinan? Saya nggak setuju terus terang. Pelantikan harus ada dinamika juga. Oke. Jadi karena kata keberlanjutan itu menurut saya sudah harus diakhiri sekarang. Karena sudah mengambil alih kepemimpinan nasional. Kita tahu persis, kita mengikuti pemikiran Pak Prabowo itu mulai menjadi cawapres 2009, menjadi capres 2014, menjadi capres lagi 2019, dan baru berhasil menjadi presiden 2024. Dari 20 tahun beliau berjuang untuk mencapai itu. Dan itu nggak mudah. Dan itu nggak mudah. Betul. Dan pemikirannya saya baca konsisten. Saya kebetulan tim agak inti di 2019 di beliau, jadi agak paham. 2009 waktu itu? 2019. Oh 19, oke. Nah, jadi sebenarnya pemikiran dia kita sudah baca. Yang problem adalah 2019 ke 2024 tertutup oleh virus Mulyono. Itu saja sebenarnya. Sehingga aslinya nggak kelihatan. Asli yang dia bawa selama ini. Nah, itu yang terjadi. Itulah kenapa saya katakan tadi, kalau mulus artinya jangan sampai yang diteruskan adalah hasil kerja virus, bukan hasil aslinya Prabowo. Tapi saya nggak setuju. Kan nggak semuanya dari Pak Jokowi juga jelek. Banyak yang positif. Itu Iya. harus diakui dong. Ya saya selalu mencari tapi belum ketemu. Jadi nanti setelah ini kita bicara di luar ya. Saya berusaha mencari baiknya belum ketemu gitu. Saya rasa mungkin perbedaan terminologi, tetapi kira-kira begini kalau saya melihatnya, transisinya kita harap mulus. Transisi pemerintahan, berpindahnya kekuasaan dari presiden sebelumnya ke presiden Oke, yang prosesnya baru. mulus. Ya. Kemudian pelantikannya kita harap juga mulus, karena dengan begitu legitimasi dari kekuasaan itu didapatkan dari pelantikan itu kan, dari suara rakyat, tapi kemudian ujungnya pada proses pelantikan. Nah, tetapi kebijakannya setiap presiden harus fresh start dong. Jadi pada waktu setelah dilantik, Presiden Prabowo adalah presiden kita, dan demikian dia punya hak prerogatif untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang kita harapkan. Kalau mungkin yang ingin disampaikan Pak Said dulu, supaya ada fresh start dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau itu kita sepakat kalau itu. Nah, apa yang sudah baik dilanjutkan, tapi apa yang tidak baik diperbaiki atau disempurnakan. Kira-kira begitu. Maksudnya itu? Jadi oke, mungkin terminologi yang dimaksud, tapi saya memang kenapa ya? Saya menganggap tuh yang merusak Pak Prabowo itu virus Mulyono. Itu saya itu. Nggak, dirusak itu di apa sih pikiran maksudnya? saya. Dirusak apa sih maksudnya? Jadi begini, aslinya tidak muncul sama sekali selama 5 tahun. Tapi itu normal. Karena dia seorang jenderal. Jenderal itu sangat patuh kepada pimpinannya. Itu karakter dia. Mungkin berbeda kalau saya di dalam. Karena bukan jenderal, mungkin saya masih jahil-jahil juga kepada presiden. Tapi dia jenderal, maka dia hilang. Tapi mudah-mudahan itu hanya disimpan di kantong. Setelah jadi presiden dikeluarkan semua dari kantong. Ini asliku sekarang. Kan kira-kira begitu. Tadinya saya mau menjawab, tapi ternyata Pak Said Didu sendiri yang telah menjelaskan itu. Jadi saya nggak perlu jawab lagi, Pak. Beliau memang orang yang sangat patuh dengan segala aturan. Dan beliau... Pak Prabowo maksudnya? Yes dong. Beliau memang anak buah. Beliau seorang menteri. Dan presidennya mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak suka, nggak suka, senang nggak senang, namanya Joko Widodo. Apa yang Pak Said Didu bilang, betul-betul memahami jalan pikiran Pak Prabowo, itu memang beliau akan konsisten. Tetapi kan belum punya wewenang penuh untuk menjalankan itu. Tentu yang Pak Said Didu katakan salah satunya terangkum dalam bulir-bulir pemikiran Pak Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia. Saya mencatat 10 poin utama dalam Paradoks Indonesia itu. Nomor 1 adalah 1% orang kaya Indonesia menguasai 72% tanah. Ini kan yang dimaksud bahwa itu betul-betul asli pola pikir Pak Prabowo. Dan saya rasa sejalan dengan yang Pak Said Didu sampaikan terus, terutama di Pantai Indah Kapuk. Ini yang harus diubah maksudnya? Itu viral terus-terusan itu loh Pak. Ini yang harus diubah maksudnya? Nggak, artinya begini. Yang tadi saya sampaikan berjalan mulus, ya. Semua berharap dong
bahwa pelantikan harus mulus. Karena Estafet pada kepemimpinan. tanggal 20 Oktober, kalau nggak ada itu kita nggak punya presiden. Iya. Jadi sangat berbahaya bagi negara ini. Jadi harus berjalan mulus, harus berjalan normal. Kemudian Pak Prabowo harus dilantik. Setelah itu berikanlah masukan-masukan positif untuk menjalankan ini. Dan ini kita harapkan untuk masa depan bangsa. Masih banyak PR kita. Wahai teman-teman mahasiswa, tahukah Anda 2 dari 3 kelas di Indonesia itu rusak. 46% masyarakat kita dapat duit cuman buat untuk makan. 46% loh. Seluruh Indonesia tuh ya? Ya, seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan itu kan pola pikir Pak Prabowo yang Pak Said Didu juga sudah lakukan. Dan ini mudah-mudahan tetap berjalan mulus. Dan mudah-mudahan insya Allah as a presiden dia punya hak yang penuh untuk apa tujuannya beliau. Yang sering diucapkan dalam setiap rapat-rapat. Mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia. Bayangkan 11.000 triliun duit Indonesia parkir di luar. 2.600 triliunnya parkir di negara tetangga Singapura. Ini semua ada dalam catatan-catatan PR ke depan. Dan karena itu kita membutuhkan husnuzon, prasangka baik. Dan selalu doa dari semua masyarakat Indonesia. Ke depan Indonesia akan kembali menjadi macan Asia di bawah pimpinan beliau. Insya Allah. Bung Refli setuju apa yang disampaikan oleh Bung Said Didu? Saya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Jadas. Kemarin yang waktu ini belum sempat begini ya, udah dibubarin duluan. Udah dibubarin dulu. Jadi memang ya kelemahan kita itu adalah kita selalu pengen jatuh di lubang yang sama ya. Oke. Setiap kepemimpinan kita selalu menyambutnya dengan sukacita. Oke. Bahwa pemimpin yang baru ini akan berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang baru ini akan membawa kita ke dalam suasana yang dicita-citakan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa. Harapan besar sekali ketika kita merdeka di bawah kepemimpinan Bung Karno. Kemudian tidak lama kemudian pemerintahan segera berganti dengan parlementer. Kemudian Bung Karno bosan dengan rubber stamp. Tahun 59 dia keluarkan dekret. Kekuasaannya otoritarianistik. Kemudian tahun 65 ada kekuasaan baru setelah G30 PKI. Kita berpikir bahwa kekuasaan yang baru ini akan membawa negeri kita ke sejahtera. Ujung-ujungnya nyungsep juga tahun 98. Kemudian transisi reformasi, ada yang di-impeach dan lain sebagainya. Selalu begitu. Dan jelas kalau kita mau jujur, maka prestasi terakhir inilah yang harus kita lihat sebagai sebuah ukuran. Utang luar negeri, bukan utang luar negeri, utang pemerintah 8.000 triliun lebih, ya kan? Sudah 39% dari PDB, batas maksimalnya 40% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian demokrasi, kita demokrasi cacat, float demokrasi, kebebasan kita partly free, separuh bebas. Kemudian ada masalah-masalah lain, sumber daya manusia ya. Human Development Index, kemudian rasio Gini yang kemudian makin ada kesenjangan dan lain sebagainya. Tetapi dan kemudian juga ruang fiskal yang sangat terbatas. Fiskal kita untuk utang jatuh tempo 800 triliun, kemudian utang pokok 500 triliun, transfer daerah berapa, ruang fiskalnya masih sempit. Belum lagi untuk makan-makan. Ya. Makan bergizi maksudnya. Makanan bergizi yang turun-turun 2 kali sehari sekarang sudah diperbarui. Jadi hal-hal seperti itu kan membuat kita objektif bahwa yang namanya negara kita itu diwariskan sesuatu yang bukan baik oleh Jokowi, tetapi hal yang buruk yang kemudian seperti Raja Midas Jokowi ini orang yakin dia akan bisa membalikkan semuanya dengan mudah. Enggak bisa begitu. 2014 waktu itu. Enggak, sekarang. Kan setelah 10 tahun kan kerusakannya luar biasa, fundamental, sistemik, struktural dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita lihat Prabowo Subianto ya, terus terang saja saya suka kalau Prabowo mengatakan mau melakukan pemberantasan korupsi misalnya. Suka, karena itu problem terbesar kita.
Saya suka dia bilang mau mengentaskan kemiskinan. Suka. Saya suka dia bilang mau mensejahterakan rakyat. Suka. Itu 3 hal itu yang selalu saya dengar. Bahkan dia ancam kader-kadernya. Awas kalau korupsi dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling kita sadari adalah, dan itu gejala kekuasaan di dunia ini adalah, Anda tidak mungkin menjaga pemerintahan itu tetap waras kalau tidak ada check and balances. Tidak ada kontrol kekuasaan. Tidak ada ruang demokrasi. Tidak ada oposisi. Nah belum apa-apa, Prabowo mengatakan, jangan kita tiru negara barat. Oposisi itu negara barat. Saya mau rangkul semuanya. Lalu kita terjebak. Karena kita punya vested, kita punya keinginan untuk masuk dalam sistem tersebut, lalu kita melupakan garis demarkasinya. Maka saya katakan saya orang yang tetap berada di luar sebagai penjaga garis demarkasi agar demokrasi kita ini terjaga. Kalau demokrasi tidak terjaga, sebentar lagi KKN itu akan muncul. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada yang kemudian misalnya memprotes sekarang ini bahwa nepotisme itu sudah mulai berjalan. Siapa yang menyaring menteri itu? Kan keluarga. Iya kan? Frankly speaking lah. Orang mengatakan Hasim Joy Hadikusumo yang menginterview, Saras yang menginterview dan lain sebagainya. Itu kan yang beredar kan? Ya. Pertanyaannya adalah, waduh belum apa-apa udah mulai nepotisme. Tommy Jiwandono menjadi menteri, nantinya Saras katanya menjadi menteri, belum apa-apa udah nepotisme. Anda akan mengatakan, oh beda, ini nepotisme yang pintar, ya kan? Lalu kemudian kita punya exception. Kenapa? Karena kita kemudian berpikir bahwa Prabowo akan membawa kita ke arah kebaikan. Masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang demokratis, masyarakat yang bisa makan semua. Tapi nanti coba lihat, baru 6 bulan masa pemerintahan, begitu rumitnya mengurus negara yang besar ini dari Sabang sampai Merauke. Makanya saya katakan, kita harus tetap berada pada flag kita. Jadi kalau saya pengamat yang selama ini concern soal hukum tata negara, ya saya katakan dengan segala ilmu yang saya punya. Makanya saya mengatakan, Fufu Fapa tidak layak lagi dilantik karena dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Tapi nggak ada orang yang ngomong. Tapi demo banyak, ya kan? Tapi kan belum ketahuan siapa itu. Itu harus dibuktikan dulu kan. Kalaupun ketahuan, di mana pasalnya sehingga dia tidak bisa dilantik? Mau dengar nggak pasalnya di mana? Silakan. Nah, oke ya. Jadi kawan-kawan semua, yang namanya pemilu itu ya dimulai dari pemutahiran data pemilih sampai dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih. Itulah proses berpilpres. Berpileg sudah selesai, berpilpres belum. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah soal minimal pendidikan ijazahnya SMA, ya kan? Yang kedua, mampu secara rohani untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Jasmani juga. Yang ketiga, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Bila mana syarat ini kemudian tidak lagi terpenuhi sebelum dia dilantik, maka sah hukumnya dia tidak dilantik karena secara material dia tidak lagi memenuhi syarat. Contohnya misalnya, anggota legislatif ketika dipecat partainya walaupun dia terpilih, besok mau dilantik, nggak bisa dilantik. Karena satu persyaratan yaitu anggota partai politik tidak terpenuhi lagi. Banyak kan? Beberapa anggota partai politik yang nggak bisa dilantik. Nah pertanyaannya adalah, kita mulai dengan Fufu Fapa. Apakah itu perbuatan tercela? Pertama, apakah Gibran atau bukan? Kalau kita berpegang pada Roy Suryo, 99,9% itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan kalau kita dengar bocor alus Tempo, Fufu Fafanya nggak ngaku, tetapi adiknya ngaku. Itu dari bocor alus Tempo. Kalau Anda nggak percaya Tempo ya sudah, itu your business ya kan. Tapi saya percaya Roy Suryo dan saya percaya Tempo. Yang saya tidak percaya adalah pengakuan takon sing duwe, itu nggak percaya saya ya kan. Kan itu yang nggak percaya, tapi yang dua ini saya percaya. Nah, orang mengatakan wah itu kan 5-10 tahun yang lalu perbuatan tercela. Tidak. Saya katakan perbuatan tercelanya itu hari ini. Current. 5-10 tahun yang lalu itu jejak yang tidak bisa dihilangkan. Itu sebagai sebuah catatan. Tapi currentnya itu yang kemudian menyebabkan dia tidak lagi qualified karena melakukan perbuatan tercela. Apa itu? 1. Dia menghapus 1.200 postingan.
berarti dia mengupayakan untuk menghilangkan jejak. Itu perbuatan tercela. Sebagai calon wakil presiden terpilih, dia tidak bertanggung jawab atas apa yang pernah dia tuliskan. Makanya dia hilangkan. Siapa yang menghapuskan belum tentu dia. Dia itu siapa? Maksudnya Gibran gitu. Begini, kita ini jangan agak bodoh-bodoh juga ya kan. Nggak, itu kan Dia sih memang nggak ngapus, tapi kan bicara nyuruh dengan orang fakta, dia. Data gitu. Ya kan? Memang dia nggak ngapus, tapi yang nyuruh orang. Yang punya kuncinya kan dia, yang punya passwordnya. Oke. Yang punya kemampuan. Oke. 1.200 yang dihapus. Yang kedua, ini orang iseng-iseng ngirim duit, GoPay dan lain sebagainya, muncul nama Gibran Rakabuming. Tapi Belakangan beberapa hari kemudian ganti Slamet, kata orang itu. Jadi Slamet, ya kan? Ini kan upaya menghapuskan jejak. Dan Anda mengubah data perbankan loh. Nggak boleh itu. Itu perbuatan tercela kalau mengubah data perbankan. Tapi untungnya kalau pakai virtual account BCA tetap namanya Gibran. Tapi kalau cuma GoPay doang udah berubah jadi Slamet sekarang, ya kan? Yang ketiga, dia tidak mengakui bahwa akun itu milik dia. Artinya dia melakukan kebohongan publik. Dan itu perkara yang tidak ringan. Nah, dari sisi perbuatan tercela. Apakah ini perbuatan tercela? Tercela saya bilang. Oke, 2. Ya. 2 soal kejiwaan. Ini mohon maaf ya. Saya refer Dr. Tiva, seorang neuroscientist. Dia mengatakan, bahkan 4 hal dia mengatakan yang kadang-kadang saya bikin terhenyak ketika saya datangkan di podcast saya. Dia menyebutkan 4 hal. Skizofrenia, kemudian obsessive compulsiveness, kemudian addictednya terhadap sexual materials, dan addictednya terhadap orang, seorang artis. Sampai kemudian ketika di-spill nama nomor telepon itu apa? Ada KW dan lain sebagainya. Macam-macam tuh. Dia bikin di save orang. Nah, kemudian dari hasil ini ya, nama-nama siapa ya, nomor ini milik siapa gitu. Ya, kayak true caller gitu ya. Ya, okay. Karena nomor itulah yang didaftarkan. Nah, terakhir bilang bahwa ini Silent of the Lamb itu apa? Yang dokter Hannibal Lecter itu. Ya. Penyakitnya itu? Lupa saya itu. Pokoknya intilah itu ya. Psikopat. Ya kan? Jadi 4 kata itu bayangkan. Psikopat, skizofrenia, kemudian addicted, dan kemudian obsessive compulsiveness. Itu penyakit jiwa semua. Maka kalau Anda mengalami 4 itu, ini analisis sementara kan? Karena itu kan Dr. harus Tiva yang ahli saraf. Ya. Oke. Kalau Anda mengalami itu, maka Anda pasti tidak mampu lagi secara rohani untuk menjadi orang nomor 2 di Republik Indonesia. Karena itu Anda tidak berhak, tidak memenuhi lagi syarat untuk dilantik. Yang ketiga, hari ini baru saya dapatkan, ini orang 5 tahun SMA-nya. Gak jelas di mana saja dia menyelesaikan. Yang jelas rentang SMA-nya itu 5 tahun. Jangan lupa, syarat minimal untuk menjadi wakil presiden itu unfortunately tidak S1. Tapi SMA, karena dulu kan ada perdebatan zaman perubahan konstitusi, karena ada calon presiden yang cuma SMA. Sampai sekarang cuma SMA. Lebih keren jadi hakim konstitusi harus doktor, ya kan? Atau menjadi anggota KPU harus S1 misalnya. Nah, untuk menjadi presiden dan wakil presiden cukup SMA. Tapi ini SMA-nya saja nggak jelas juga. 5 tahun dia menyelesaikan SMA itu, nggak jelas. Ada yang katanya di Solo, ada yang katanya di Singapura, ada yang katanya di Melbourne, Australia. Awal-awal dipersepsikan bahwa itu S2. Boro-boro S2, S1 pun bukan ternyata. Selama 3 tahun tersebut. Nah, kita menghadapi problem seperti ini, tapi orang kan nggak ngomong. Makanya saya katakan, clear. Dari sisi hukum tata negaranya, ini tidak lagi qualify, tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik. Perkara kemudian, kubu sana kemudian mau mendorongnya ke pinggir jurang melalui sidang MPR pelantikan tersebut. Itu soal yang tidak terkait lagi hukum tata negara. Itu sudah terkait soal dinamika politik. Tapi saya yakin sooner or later, ya, saya kira G ini mungkin tetap akan diimpeach kalau seandainya tidak bisa kita hentikan
dalam hal pelantikan. Oke, tapi itu kan keyakinan dari seorang Refli Harun. Seorang Refli Harun yang pakar hukum tata negara. Yang pakar hukum tata negara. jangan Nanti Refli kita Harun tanyakan doang, ke Bung gitu. Romi, ke Mas Andi Malarangeng, apakah setuju dengan apa yang disampaikan Bung Refli? Saya yakin jawabannya pasti berbeda. Sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara.